Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayat dari kelas 11 MIPA 5 absen 23 asal sekolah SMA Negeri 4 Pamekasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer 1 dan juga cara pencegahan COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi abolisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsirannya atas perundingan Linggarjati. Pada 15 Juli 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Indonesia menarik pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi atau garis yang ditentukan dalam perundingan gencatan senjata. Namun, Indonesia menolak permintaan ini. Tujuan utama agresi adalah merebut daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Agresi ini dimulai sejak 20 Juli 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah yang dikuasai oleh Indonesia di Sumatera, Jawa, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi ini kepada PBB karena dinilai telah melanggar perjanjian internasional yaitu Perjanjian Linggarjati. PBB mengeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus 1947 yang berisi perintah agar konflik bersenjata ini diberhentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menerima resolusi tersebut untuk menghentikan pertempuran. Ketika pihak Belanda yang tetap bersekukuh menguasai Indonesia mencari dalih untuk dapat melanggar perjanjian yang telah disepakati. Bahkan pihak Belanda menuduh jika pihak Indonesia telah menjalankan isi perundingan Renville. Serangan dibuka pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan ini diawali dengan penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo atau biasa disebut dengan Adi Sucipto, dan dengan gerak cepat berhasil menduduki kota Yogyakarta. Sementara itu, beberapa bulan sebelum Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ia berpesan jika Belanda menyerang kembali, maka ia akan memegang kembali pimpinan angkatan perang dan pimpinan prajurit-prajuritnya melakukan perlawanan gerilya. Janji itu ditepati. Pada saat Belanda menyerang Yogyakarta, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mengajak presiden untuk memimpin gerilya. Tetapi ajakan tersebut ditolak. Dari rumah gerilya, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, termasuk memberi perintah serangan umum. Pasukan ini berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono IX menolak kerjasama dengan Belanda. Sultan mendukung segala tindakan para pemimpin gerilya. Agresi militer Belanda ternyata menarik perhatian PBB. Pada tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Republik Indonesia dan Belanda segera menghentikan permusuhan. Kegagalan Belanda di medan tempur dan tekanan Amerika Serikat yang mengancam akan memutuskan bantuan ekonomi dan keuangan memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjangkit COVID-19, yaitu yang pertama dengan cara berolahraga di rumah minimal 15 menit sampai kita mengeluarkan keringat. Yang kedua yaitu biasakan mencuci tangan agar kuman tidak masuk ke dalam kuku ataupun dari tangan kita menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut. Karena dari tangan, kalau tangan kita kotor terkena mata, hidung, dan mulut, bisa saja kita terjangkit COVID-19. Yang ketiga yaitu ketika kita keluar rumah memiliki keperluan yang penting, kita membiasakan menggunakan masker
Dan yang terakhir yaitu menjaga jarak dengan orang lain atau mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.